Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Bapa kita yang sudah memberikan Yesus anaknya kepada kita. Kita masih terus akan belajar tentang budaya atau nilai-nilai di dalam rumah Tuhan. Dan kita belajar bagaimana ketika Tuhan memulai rencananya untuk umatnya, khususnya dalam kehidupan gereja Tuhan, maka Tuhan selalu mulai bergerak dengan yang namanya memisahkan. Kata kudus itu artinya kita dipisahkan, kita memisahkan diri. Karena itu dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 di ayat hafalan kita, bagaimana kita kalau ingin jadi bait Allah, rumah Tuhan, kita harus belajar meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau saya kembali melihat dari ayat hafalan kita, sebab itu keluarlah kamu dari ayat 17, dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Kalau kita rindu ingin melihat kita menjadi rumah Tuhan, menjadi presentasinya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Salah satu persyaratan konsekuensinya adalah kita perlu memisahkan diri, menguduskan diri kita. Yesus berkata, aku menguduskan diriku demi kamu. Jadi Bapak Ibu, demi rencana Tuhan, kita harus belajar untuk bisa memisahkan diri kita. Dan kalau saudara pelajari ketika Tuhan memisahkan orang Israel, memilih orang Israel dari antara bangsa-bangsa, tujuannya adalah supaya mereka punya pola, punya gaya, punya kehidupan yang berbeda, Bapak Ibu. Saya coba membacakan dalam Perjanjian Lama di kitab Keluaran pasal 29 di ayat yang ke-43. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Jadi ini cerita tentang kemah sembayang. Dalam ayat 44, aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Jadi Tuhan ingin tinggal dan diam di tengah-tengah umatnya. Karena itu segala sesuatu perlu dikuduskan, disucikan, dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah umatnya. Jadi harus seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Dan ini yang kita terus sedang bangun, bagaimana kita bisa menjadi presentasi, kita bisa menjadi tempat kediaman Allah itu sendiri. Karena itu kita perlu membangun dan menghidupi bagaimana nilai-nilai budaya, value Tuhan di dalam kehidupan gereja lokal kita. Karena itu saudara harus memahami dan mengerti bahwa gereja perlu dibangun seperti yang Tuhan mau. Kita akan coba lihat dalam kitab Kolose 3 ayat 12-15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi kita lihat bahwa kita perlu mengenakan, menggunakan budayanya surga. Karena itu ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar dari negerinya, dari rumahnya, dari sanak saudaranya, ini polanya kembali sama, bahwa polanya adalah bagaimana Abraham dipisahkan dari budaya lama masuk pada budaya baru. Pola-pola yang lama masuk pada pola-pola yang baru. Jadi ketika kita ada di sebuah gereja Tuhan, gereja lokal, ya rumah Tuhan, maka di rumah Tuhan kita harus memahami kita perlu mengikuti polanya Tuhan, bukan polanya kita. Setiap kita punya latar belakang, setiap kita punya budaya, masing-masing suku, pola bagaimana kita dibesarkan, dididik. Tapi ketika kita masuk ke dalam
gereja Tuhan dan kita ingin dibangun menjadi rumah tempat kediaman Allah, maka segala value, segala nilai, segala budaya kita harus menundukkan diri. Kita harus menyerahkan diri kita dan mulai mengikuti budayanya Tuhan. Ketika Abraham disuruh keluar, artinya Abraham harus mulai mengikuti polanya Tuhan. Gereja itu harus dibangun dengan polanya Tuhan. Bukan polanya kita, bukan maunya kita, tapi polanya Tuhan. Nah, disinilah penting, itu arti dikuduskan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita perlu dipisahkan dan kita mulai mengenakan yang namanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan lain macam sebagainya. Kenapa? Karena gereja adalah tempat di mana Allah bisa hadir dan diam, menyatakan diri. Gereja merupakan sebuah institusi yang mampu menghancurkan dan mengalahkan setan dengan segala tipu dayanya. Gereja mampu dan bisa menjadi harapan dan jawaban bagi dunia yang sedang tersesat dan kebingungan ini. Dunia sudah gak keruan macam. Ketika rumah Tuhan dibangun menurut nubuatan kitab Yesaya, menjadi harapan, menjadi jalan keluar untuk situasi yang membingungkan di dunia ini. Rumah tangga mengalami kebingungan. Bagaimana membangun rumah tangga yang bagus, anak-anak, bagaimana cara mendidik, gak mudah. Karena itu di tengah-tengah kegelapan yang menguasai dunia, gerejalah yang mendapatkan otoritas dari Tuhan untuk menyinari semua elemen kehidupan masyarakat, dengan segala macam bentuk pergumulan dan permasalahannya. Tentu masa sekarang ini jauh lebih kompleks daripada masa-masa sebelumnya. Karena itu gereja menjadi harapan. Gereja adalah satu-satunya institusi yang sangat tidak disukai oleh iblis dan semua pengikutnya. Sebab gereja adalah perwujudan dari Kristus. Gereja adalah pemerintahannya. Gereja adalah wadahnya, gereja adalah rumahnya, tempat di mana Allah dan kerajaannya tinggal dia, mengalirkan semua yang baik, semua yang indah, semua yang suci, semua yang mendatangkan kebajikan, kedamaian dan pujian bagi Tuhan. Karena itu kita perlu tahu bahwa iblis berusaha dengan segala macam kemampuan dan kekuatan tipu dayanya. Untuk apa? Merusak. Untuk apa? Untuk menghancurkan apa yang Tuhan telah rancangkan dan ingin bangun di dalam rumahnya yang disebut gereja lokal. Supaya apa? Supaya gereja tidak menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Saya mau beritahu kepada kita, disinilah dibutuhkan pengertian, dibutuhkan kesadaran kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat. Untuk apa? Untuk mulai belajar membangun dan menghidupi nilai-nilai Kristus. Nilai apa saja yang perlu kita bangun dan kita hidupi di rumahnya. Seperti Yesus setia di rumah Tuhan, Musa setia di rumah, di baitnya. Karena itu kita perlu bangun prinsip-prinsip, nilai yang sangat mendasar yang perlu kita bangun dan perlu menjadi budaya dan kebiasaan habit kita. Ini yang akan membuat kita akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan dan rindukan. Gereja menjadi apa yang Tuhan mau. Karena itu nilai-nilai Kristus layak menjadi nilai-nilai hidup pribadi dan gereja lokal kita. Nilai-nilai yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Nilai-nilai yang perlu kita sepakati dan kita bangun dalam hidup kejemaatan kita. Karena itu dibutuhkan komitmen untuk kita bisa sepakat agar nilai-nilai budaya Kristus bisa digenapi. Nilai-nilai apa yang perlu kita bangun dan perlu kita hidupi dan terwujud di dalam gereja lokal kita semua. Sehingga kita bisa memenuhi semua dan segala sesuatu. Seperti yang Tuhan katakan, gereja adalah kepenuhan Kristus yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Gereja menjadi gereja yang alam maut tidak bisa dikuasai oleh maut. Gereja begitu kokoh, luar biasa. Tuhan itu begitu besar. Karena itu seharusnya gereja tidak dipandang, dilihat, diremehkan, dilecehkan oleh dunia seolah-olah gereja itu miskin, gembel, kasihan. Tidak. Gereja itu begitu berotoritas dan luar biasa.
Karena Tuhan sendiri tinggal, dia menjadi kepala, Roh Kudus diam. Nah, ini yang kita mau pelajari pada minggu-minggu mendatang. Budaya atau nilai-nilai Kristus di dalam rumahnya, di dalam gereja lokal kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Betapa dahsyat dan luar biasanya Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.